Pengaruh vintage pada pasar negara berkembang serta dampak sosial teknologi keuangan. Yang pertama adalah pengertian vintage. Vintage adalah sebuah layanan yang menyediakan produk-produk keuangan dengan menggunakan dan memanfaatkan teknologi informasi yang sedang berkembang. Jenis layanan vintage terdapat 3 tipe. Di antaranya, yang pertama, sistem pembayaran melalui pihak ketiga. Contoh-contohnya adalah sistem pembayaran melalui pihak ketiga, yaitu online to offline, sistem pembayaran mobile, dan platform yang menyediakan jasa seperti pembayaran bank dan transfer. Yang kedua ada peer-to-peer lending, merupakan platform yang mempertemukan pemberi pinjaman dan pinjaman melalui internet. Peer-to-peer lending menyediakan mekanisme kredit dan manajemen risiko. Platform ini membantu memberi pinjaman dan menghasilkan penggunaan uang secara efisien. Peer-to-peer lending merupakan model bisnis keuangan yang mempertemukan antara pemberi pinjaman dana peminjam yang melalui platform, di mana model ini adalah model yang lebih menguntungkan dibanding platform keuangan tradisional. Yang ketiga ada crowdfunding. Crowdfunding merupakan tipe vintage di mana sebuah konsep atau produk seperti desain, program, konten, dan karya kreatif dipublikasikan secara umum bagi masyarakat yang tertarik dan ingin mendukung konsep atau produk tersebut dapat memberikan dukungan secara finansial. Selanjutnya adalah kekurangan dan kelebihan vintage. Kekurangan vintage diantaranya, vintage merupakan pihak yang tidak memiliki lisensi untuk memindahkan dana dan kurang mapan dalam menjalankan usahanya dengan modal yang besar jika dibandingkan dengan bank. Kelebihannya ada 2. Salah satunya di antara lain adalah menjadi alternatif pendanaan selain jasa industri keuangan tradisional, di mana masyarakat memerlukan alternatif pembiayaan yang lebih demokratis dan transparan. Yang kedua, masyarakat Indonesia yang belum dapat dilayani oleh industri keuangan tradisional dikarenakan ketatnya peraturan perbankan dan adanya keterbatasan industri perbankan tradisional dalam melayani masyarakat di daerah tertentu. Vintage merupakan salah satu inovasi yang dapat dinilai untuk meningkatkan pangsa pasar UMKM sebagai langkah dalam mengatasi permasalahan terkait pembiayaan, modal, penyusunan laporan keuangan, pembayaran dan pemasaran, serta transaksi keuangan dan literasi keuangan lainnya. Pertumbuhan ekonomi dapat tercapai ketika sumber daya produktif dapat dimanfaatkan secara optimal dan dialokasikan secara merata. Tujuan pembangunan ekonomi untuk mencapai sasaran utama dalam menciptakan kesejahteraan dan mengurangi ketimpangan. Dalam proses pembangunan perekonomian Indonesia, sektor UMKM memiliki peranan yang strategis dan sangat penting. Dampak sosial teknologi keuangan diantaranya terdapat maraknya penipuan berkedok investasi. Vintage mempermudah masyarakat untuk berinvestasi di mana saja dan kapan saja, namun banyak investasi yang ditawarkan ternyata merupakan usaha yang beresiko tidak jelas arah kerjanya dan bahkan bodong. Salah satunya adalah pinjaman online ilegal. Dampak negatif dari pinjaman online adalah masih banyak masyarakat yang belum mengetahui mengenai layanan pinjol, sehingga pada saat melakukan transaksi kredit, masyarakat sebagai peminjam sering tidak melihat secara detail isi dari ketentuan dan perjanjian kredit. Lalu, upaya mengatasi pinjol salah satunya adalah perlu adanya sinergi kerjasama antara Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo dengan OJK dan kepolisian dalam mengawasi layanan pinjaman online. Saat ini OJK melalui Satgasnya telah membuat langkah pencegahan
terhadap layanan pinjaman online ilegal. Kesimpulannya, lembaga keuangan berbasis syariah belum masuk dalam skala kecil, lingkup masyarakat kecil, karenanya fasilitas fintech yang digunakan oleh masyarakat yaitu fintech berbasis konvensional. Dampak sosial lagi teknologi keuangan salah satunya adalah maraknya pinjol yang beredar di masyarakat. Untuk itu masyarakat harus mengurangi melakukan transaksi tersebut karena sangat merugikan banyak pihak dan masih berlakunya bunga yang cukup besar untuk membayarnya. Salah satu cara mengatasinya adalah dengan tidak membeli banyak kebutuhan sehingga uang yang tersisa bisa untuk ditabung untuk memenuhi kebutuhan atau membeli kebutuhan lainnya. Terima kasih.